Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada mereka, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dalam hal ini Yesus menunjukkan sikap yang tegas, adil dan keras terhadap orang-orang yang tidak mau menghayati semangat kejujuran dan kebenaran yang terdapat dalam figur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus begitu keras mengecam mereka? Apakah mereka tidak menyukai mereka? Tentu bukan itu masalahnya. Ada banyak alasan yang memaksa Yesus menegur mereka, dan satu di antaranya adalah belas kasihnya terhadap mereka. Yesus sebenarnya sangat mengenal kedalaman hati mereka yang hanya mengutamakan penampilan lahiriah supaya tampaknya bersih dan benar, tetapi dalam hati mereka suka menghakimi dan menjatuhkan orang lain dengan ajaran mereka sendiri. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah di mana suatu saat saya bertamu di rumah sebuah keluarga. Keluarga itu menyiapkan hidangan yang begitu lezat. Hanya ada satu kekurangan saat itu, yakni ketika menuangkan air ke dalam semua gelas. Airnya kelihatan kotor, padahal gelas dan tempat airnya bersih. Lalu saya coba memperhatikan. Bapak dan ibu di dalam keluarga tersebut bingung dengan keadaan air yang kotor tersebut. Saya mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan bagian dalam tempat air itu belum bersih. Dan memang benar demikian. Mereka melihat tempat airnya bersih hanya di luarnya saja, dan langsung mengisi air minum. Dalam bacaan hari ini, Yesus ingin supaya kita bertobat, berhenti berbuat
berbuat dan dari pikiran jahat. Sering kita tidak menghayati apa yang Yesus ajarkan, dan hal itu akan mendatangkan hukum yang berat bagi kita. Sesungguhnya Yesus ingin mencegah supaya kita jangan sampai jatuh binasa. Yesus juga meminta kita supaya hidup jujur dan benar di hadapannya, menjadi saksinya yang sejati, menghayati kerendahan hati di mana kita sungguh mengenal Yesus sebagai yang benar dan mengakui diri kita tidak lebih dari siapapun juga, sehingga apapun yang kita lakukan dapat membawa orang lain untuk percaya dan memuliakan Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus tidak hanya mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi, Ia juga mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi modern sekarang ini yang munafik dalam perilaku hidup, di dalam keluarga misalnya, dalam hidup menggereja, atau di tempat kerja. Coba mari kita refleksikan bersama dalam sehari berapa kali kita bersikap munafik di hadapan pasangan kita, di hadapan anak-anak kita. Bagi yang berkeluarga, berapa kali dalam sehari kita bersikap munafik di hadapan pimpinan, membuatnya dia senang, padahal di belakangnya kita seringkali melayangkan fitnahan-fitnahan. Seringkali kita munafik karena tidak menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien. Kita juga perlu ingat berapa kali dalam sehari kita juga munafik terhadap sesama di dalam lingkungan gereja, berpura-pura mencari alasan untuk menjauhkan diri dari pelayanan kita, pelayanan apapun yang kita lakukan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita semua sebagai seorang Kristiani, kita diingatkan untuk mempunyai satu kesatuan diri antara warta dan kerja. Integritas diri sebagai seorang Kristiani menjadi perjuangan yang harus terus-menerus di tengah berbagai tantangan dunia saat ini. Kita mewartakan sabda Tuhan yang baik, maka sudah semestinya kita juga menolak berbagai bentuk korupsi yang ditawarkan pada kita. Walaupun tidak jarang kita berdalih, karena dilakukan banyak orang, maka saya mau tidak mau juga ikut arus. Apakah kita pernah sampai pada titik seperti ini? Ingatlah ketika kita waktu dibaptis, ketika dalam proses pembaptisan, pembaharuan jadi baptis yang kita ucapkan, apakah kita mampu dan mau menolak untuk bisa ikut arus yang tidak benar? Untuk itu mari kita belajar untuk tulus dalam melayani tanpa modus apapun, dan selalu mengarahkan diri kita pada sesuatu yang kudus. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, banyak sekali kami seringkali bersikap munafik terhadap Engkau dan sesama kami. Untuk itu bantulah kami hari ini untuk bisa berubah menjadi orang yang mampu mengasihi seperti Engkau sendiri. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.